Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Belajar Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu rumus segitiga, yaitu aturan kosinus. Misalkan segitiga ABC suatu segitiga sembarang, maka aturan kosinus menyatakan kuadrat salah satu sisi sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya, dikurangi 2 kali perkalian kedua sisi lainnya, dikalikan dengan kosinus sudut di depan sisi itu. Misalkan sisi-sisi dari segitiga ABC adalah A, B, dan C dengan besar sudut masing-masing A, B, dan C. Maka kita peroleh rumus ada 3. Yang pertama, jika misalkan kita ingin menentukan panjang A, maka sesuai dengan kalimat di sini bahwa kuadrat salah satu sisi. Jadi kalau kita memilih A, maka diperoleh A pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Sisi yang lain selain A yaitu B dan C. Jumlah kuadratnya yaitu B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Dikurangi dengan 2 kali perkalian kedua sisi lainnya yaitu B dan C. Jadi kurang 2BC. Dikalikan dengan kosinus sudut di depan sisi itu, yaitu sudut A di depan sisi A ini ya. Jadi pastikan kalau panjang sisi menggunakan huruf kecil dan sudut menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk memudahkan mengingat rumusnya, kalau misalkan di sini adalah panjang sisi A, maka dia bersesuaian dengan sudutnya di bagian belakang, yaitu sudut A. Sedangkan sisi-sisi yang ada di sini adalah sisi selain A. Jadi samanya kalau B pangkat 2 di sini, maka selain B pangkat 2 yaitu A dengan C. Dan sudutnya di sini adalah sudut B. Bentuk ini dapat juga dituliskan dalam bentuk cos A. Jadi untuk bentuk yang pertama itu bisa dituliskan menjadi cos A sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang A pangkat 2 per 2BC. Bagaimana cara memperolehnya? Perhatikan, misalkan kita ingin memperlihatkan bentuk yang pertama. Maka bentuk semula yaitu A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2BC cos A. Tukar saja, tukar atau pindah ruas A pangkat 2 tukaran dengan 2BC cos A, maka diperoleh 2BC cos A sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Sehingga jika ingin menentukan nilai cos A, maka cos A sama dengan itu B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang A pangkat 2 per 2 kali BC. Nah, demikian seterusnya, baik untuk cos B dan cos C. Aturan kosinus digunakan apabila di soal itu 3 sisi diketahui atau kita tulis kasus SI atau yang dimaksud di sini adalah sisi. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Atau kasus kedua yaitu diketahui 2 sisi dan sudut yang diapitnya, sisi, sudut, sisi. Jadi boleh juga di sini apabila misalkan di sini diketahui sudutnya dan sisi yang di sini. Ya, jadi kedua kasus ini yang dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan kosinus. Baik, kita akan coba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan aturan kosinus. Misalkan diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 10 cm, C 15 cm, dan sudut B 120 derajat. Tentukan panjang sisi B. Jadi kelihatan dari sini bahwa sudut B diketahui dan sisi yang mengapitnya A dengan C. Maka kita bisa menggunakan aturan kosinus, di mana yang akan ditentukan di sini adalah panjang sisi B. Ingat, jika ingin menentukan panjang sisi B, berarti kuadrat dari B pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, yaitu A dengan C.
dikurang 2 kali A dengan C ini, 2 kali A kali C. Cos dari B, jadi harus sama yang sisinya dengan besar sudutnya, yaitu cos sudut B. Selanjutnya tinggal diganti dengan nilai-nilai yang ada, di mana nilai A itu 10 dan nilai C 15 dikali ke sini 2 kali 10 kali 15 cos 120 derajat. 10 pangkat 2 itu 100, 15 pangkat 2 225, 2 kali 10 20 kali 15 itu sama dengan 300 dan cos 120 derajat negatif 1/2. Maka ini akan menjadi positif, negatif dengan negatif. 100 ditambah 225 itu 325 dan 300 dibagi 1/2 itu menjadi 150. Tandanya menjadi tambah karena ini kurang bertemu dengan bilangan negatif. Diperoleh B pangkat 2 475. Sementara kita akan menentukan nilai B. Jadi tanda pangkat 2-nya dihilangkan, tapi ruas kanan menjadi bentuk akar 475. Ini bisa disederhanakan dengan menuliskan sebagai perkalian bilangan kuadrat, yaitu 25 kali 19, di mana akar 25 itu 5, sedangkan 19 tetap berada di dalam tanda akar. Jadi B sama dengan 5 akar 19 cm. Selanjutnya contoh kedua, kita akan menentukan panjang sisi AB dari segitiga berikut. Jadi kelihatan dari soal ini bahwa di sini diketahui sudut dan dua sisi yang mengapitnya. Yang ditentukan di sini adalah AB. Jadi bisa kita lihat di sini AB yang akan dihitung nilainya atau dicari panjang sisinya, berarti kita tulis saja begini, AB pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, di mana sisi yang lain itu adalah AC dengan BC. Jadi bisa ditulis ini AC pangkat 2 tambah BC pangkat 2 dikurang 2 kalinya sisi ini, yaitu 2 kali AC kali BC cos dari sudut yang menghadap ke AB, yaitu yang menghadap ke AB adalah sudut 45, yaitu cos C. Ya. Sehingga kalau diganti nilainya, di mana AC itu adalah 4 akar 2 dan BC itu adalah 2. Dikurang 2 kali AC 4 akar 2 dikali BC 2 cos C cos 45 derajat. 4 pangkat 2 itu adalah 16 dan akar 2 pangkat 2 itu 2, jadi 16 kali 2 yaitu 32. 2 pangkat 2 4 dikurang 2 kali 4 kali akar 2 kali 2 dikali cos 45. Cos 45 itu nilainya 1/2 akar 2. Kita bisa mencoret ini karena hasilnya sama dengan 1. Jadi tinggal 2 kali 4, 8. Akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya adalah 2. Jadi 2 kali 4, 8 kali 2 yaitu 16. Dan 32 tambah 4 itu 36. 36 dikurangi hasil perkalian tadi yaitu 16. Hasilnya adalah AB pangkat 2 sama dengan 20. Jadi AB itu sama dengan akar 20. 20 bisa dinyatakan perkalian kuadrat yaitu 4 dengan 5. 4 dengan 5 akar 20. Ini bisa ditulis seperti ini. 4 kali 5 akar 4 itu 2, akar 5 tetap menggunakan tanda akar. Jadi panjang sisi AB sama dengan 2 akar 5 cm. Selanjutnya kita akan menentukan nilai kosinus dari suatu segitiga. Coba diperhatikan di gambar ini, yang diketahui hanya sisi saja, tidak ada sudut yang diketahui. Sebagaimana di bagian awal dikatakan bahwa aturan kosinus dapat digunakan pada segitiga yang hanya diketahui ketiga sisinya. Di sini kita akan menentukan nilai cos C, jadi fokusnya ke sudut ini. Dengan menggunakan rumus tadi, berarti kita jawabnya cos C. Cos C sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain selain sisi yang menghadap ke C. Jadi sudutnya ini C, maka 5 ini menyatakan nilai C dan
6 ini menghadap ke A, maka ini menyatakan nilai A, dan 4 sentimeter menghadap ke B, maka ini menyatakan nilai B. Jadi A pangkat 2 itu sama dengan 6 pangkat 2, B pangkat 2 itu 4 pangkat 2, dikurang C pangkat 2 yaitu 5 pangkat 2 per 2AB yaitu 2 kali 6 kali 4. 6 pangkat 2 36, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25. Jumlahkan antara 36 dan 16. 36 dengan 16 itu sama dengan, ini bisa ditentukan jumlahnya ya, 36 dengan 16 itu hasilnya adalah 52. Jadi hasilnya ini adalah 36 dengan 16 ini hasilnya adalah 52. 52 dikurang 25 itu sama dengan 27. Dibagi bawah per 48. 27 per 48 jika disederhanakan, masing-masing dibagi 3, diperoleh 9 per 16. Jadi nilai cos C itu adalah 9 per 16. Selain menentukan nilai cos dari suatu segitiga, kita bisa juga menentukan nilai perbandingan yang lainnya. Misalkan diketahui sisi-sisi dari segitiga ABC yaitu 9 cm, 8 cm, dan 7 cm. Pertanyaannya adalah tentukan nilai cos A, sin A, dan tangen A. Untuk nilai cos A itu bisa ditentukan dengan menggunakan aturan kosinus. Jadi kita akan fokus menentukan nilai dari cos A. Ingat, AB itu lihat huruf yang tidak ada di sini, maka ini tidak lain adalah panjang sisi C. Di sini AC sama dengan 8, berarti ini adalah huruf B. BC di sini tidak ada huruf A, maka ini adalah A. Begitu cara mengubah simbol panjang sisi suatu segitiga. Jadi cos A, ingat, sama dengan jumlah sisi yang lain, jumlah kuadrat sisi yang lain, yaitu sisi selain A, yaitu B dengan C. Ingat, kemudian di sini harus sama-sama huruf A. B pangkat 2 itu 8 pangkat 2, C pangkat 2 yaitu 9 pangkat 2 dikurang A pangkat 2. 2BC, 2 kali B itu 8, C 9. 8 pangkat 2, 64. 9 pangkat 2, 81. 7 pangkat 2, 49. 2 kali 8 kali 9, 144. Hasilnya sama dengan, ini 64 tambah 81 itu 145 dikurang 49. Jawabannya 96 per 144. Kemudian disederhanakan, ini disederhanakan diperoleh jawabannya 2 per 3. Itu nilai cos A sama dengan 2 per 3. Bagaimana menentukan nilai sin A? Nilai sin A ditentukan dengan menggunakan teorema Pitagoras, di mana sin pangkat 2A itu rumusnya adalah 1 dikurang cos pangkat 2. Ini teorema identitas Pitagoras. Yaitu cos A jawabannya tadi 2 per 3 dipangkat 2 kan. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Jadi 1 kurang 4 per 9. Samakan penyebut kali ke sini. 9 kali 1 itu 9. Kurang 4 per 9. Jawabannya adalah 5 per 9. Itu nilai sin pangkat 2A. Sedangkan nilai sin A, ya hilangkan tanda pangkat 2-nya kuadratnya dengan memberikan tanda plus minus di ruas kanan. Di mana akar 5 itu tidak ada bilangan bulat yang memenuhi, akar 9 itu 3. Jadi akar 5-nya tetap, 9-nya ganti dengan 3. Maka kita pilih yang positif. Kenapa? Karena ini menyatakan suatu segitiga. Jadi yang diambil nilai sinus yang positif. Kemudian untuk menentukan tangen kita gunakan identitas perbandingan, di mana identitas perbandingan untuk tangen adalah sin per cos, di mana sudutnya di sini adalah A, maka tangen A itu sama dengan sin A per cos A. Sin A itu akar 5 per 3 dan cos A 2 per 3. Nah, di sini sama penyebutnya 3, 3. Sehingga nilai tangen A adalah akar 5 per 2. Jadi untuk menentukan nilai perbandingan
perbandingan trigonometri dari suatu segitiga yang diketahui ketiga sisinya, itu gunakan terlebih dahulu aturan kosinus, baru bisa ditentukan perbandingan trigonometri yang lain. Di bagian ini terdapat latihan bisa dipelajari dengan menggunakan aturan kosinus. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.